Saudara, juga yang mesti kita perhatikan selepas kita berzikir, selepas kita sholat, selepas kita lakukan amal-amal baik yang lain, saudara, ada suatu banyak hal yang mesti kita harus perhatikan. Kalau kemarin pagi kita sampaikan alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra dan seterusnya, maka pagi hari ini kita akan sampaikan yang disampaikan oleh Allah, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Saudara yang saya hormati, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah Al-Isra. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ada, hati nurani. Jadi pendengaran, penglihatan, wal fu'ada, hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya inna sam'ah, pendengaran. Yang dimaksud Allah akan berkehendak dan beri pendengaran kepada kita ini, saudara, kita supaya mendengar syiar-syiar daripada Al-Quran, supaya kita mendengar dari hal-hal yang sangat baik, mendengar dari guru-guru kita ujangan, mendengar ayat-ayat Allah di saat saat dibaca, saudara, yang sehingga pendengaran ini banyak tahu akan rahmat Allah, yang sehingga dengan pendengaran ini kita bisa mengucapkan suatu ucapan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Itu di antara. Artinya apa, saudara? Artinya kita mendengar sangatlah tentu kita pilih mana yang harus didengar dan tidak. Pendengaran ini mengajak kita untuk muta'alliqatun billah, bergantung semata kepada Allah. Ada suatu cerita yang bercerita Imam Syafi'i selalu sering menutup telinga beliau di saat beliau berjalan, saudara. Kenapa? Karena ucapan-ucapan yang didengar itu akan menjadi suatu materi yang tidak bisa dilupakan dalam pendengaran beliau. Artinya apa, saudara? Artinya pendengaran ini perlu dijaga sebenar-benarnya. Dengar di saat ada manfaat, dengar di saat ada faedah, dengar di saat kita pendengaran ini membawa diri kita semakin berilmu, semakin yakin, keyakinan hakul yakin kita kepada Allah di saat kita mempergunakan pendengaran ini dengan sebaik-baiknya. Karena pendengaran ini kullu ulaika kana anhum mas'ula, akan dimintai pertanggungjawab. Akan menjadi suatu pendengaran yang elok, akan menjadi telinga ini menjadi telinga yang elok. Di saat telinga ini terus mengekspos bahasa-bahasa yang baik yang terdengar dari telinga kita, yang sehingga rekomendasi yang direkomendasi oleh telinga ini, saudara, hati mengatakan, lesan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Pendengaran yang baik, telinga yang baik, mengekspresi mengantarkan kita mengucapkan alhamdulillah, lantaran kita banyak tahu rahmat Allah melalui pendengaran. Pendengaran yang dijaga, pendengaran yang tidak asal mendengar. Maka kami, saudara,
kami pribadi saudara selalu menghindar dari bahasa-bahasa yang tak ingin kami dengarkan. Jujur kalau kami katakan di saat ada seseorang, ada teman, ada keluarga yang nantinya mungkin dia akan mengatakan suatu hal yang aneh-aneh, kita akan menghindar dari bahasa-bahasa itu saudara. Kenapa? Karena pendengaran ini juga akan bisa menjadi rekaman-rekaman yang tidak baik. Dan pendengaran telinga ini juga bisa akan menjadi rekaman-rekaman yang baik di saat mana guru memberi nasihat kepada kita, di saat guru ngajar kepada kita, di saat alim memberi nasihat kepada kita, di saat para alim ulama membaca Al-Quran, membaca hadis-hadisnya, membaca hadis Nabi, maka pendengaran inilah menjadi pendengaran yang kita rekam, yang mengantar menjadi pendengaran yang tentu insya Allah menjadi pendengaran yang nanti di saat ulaika kana anhu mas'ula, di saat dimintai pertanggungan jawab, mungkin akan telinga itu menjadi telinga yang berkah dan manfaat. Makanya Allah katakan inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungan jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, seiman, sebangsa, senegara, seiman, ya, ataupun siapapun di mana umatnya Nabi berada, jaga pendengaran, jaga pendengaran saudara. Kenapa? Jadikan pendengaran ini menjadi pendengaran yang berkah, menjadi pendengaran yang baik, menjadikan pendengaran yang bisa merekam akan kebaikan untuk kita, menjadi pendengaran yang mengantarkan kita menjadi seorang yang takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadikanlah pendengaran kita menjadi pendengaran yang kita semakin terus bertambah akan ilmu, dan ilmu kita terus bertambah saudara, yang sehingga kita banyak hujah dalam kehidupan ini, untuk di dunianya, untuk di hadapan kelak, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga ini pendengaran. Nanti pendengaran ini kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanyakan dan akan dipintai pertanggungan jawabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau saya katakan jadikanlah pendengaran yang berkah, jadikanlah pendengaran yang bermanfaat. Jadi kalau telinga ini mendengar satu hal yang kita semakin mahabbah kepada Nabi, semakin mahabbah kepada masyayikh dan kepada gurunya, semakin mahabbah kepada para alim, pada guru, menjadi pendengaran yang mengantar kita semakin taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu pendengaran. Jangan sampai kita punya pendengaran yang mana yang kita dengar hal-hal yang tak baik, menjadi pendengaran yang mengakibatkan suatu ucapan kita menjadi ucapan yang mengeluh. Jangan sampai pendengaran itu merekomendasi kita menjadi satu, menjadi jatuh iman kita, menjadi pendengaran yang menjatuhkan iman Islam kita. Jangan saudara, gunakan pendengaran dengan sebaik-baiknya karena Allah. Yang nomor 2, wal basar, termasuk penglihatan. Hantarkan penglihatan ini untuk baca Al-Quran. Hantarkan penglihatan ini melihat rahmat-rahmat Allah, yang sehingga kita terus bisa menguntaikan satu ucapan Alhamdulillah pelantara mata yang kita untuk melihat ini saudara. Terlalu besar rahmat Allah yang Allah kasihkan kepada kita ini. Ada telinga, ada mata kita untuk melihat. Maka pergunakan saudara mata kita ini, penglihatan kita ini, untuk menghantarkan penglihatan ini menjadi seorang yang takwa kepada Allah. Pergunakan mata ini sehingga kita terus tak henti-hentinya belajar, baca Al-Quran, baca hadisnya, baca ijma'nya, baca kiasnya. Yang pelantara mata ini melihat, penglihatan ini melihat, kita semakin melihat luas rahmat Allah, yang sehingga pandangan yang melihat ini bisa menghantarkan ucapan-ucapan yang baik,
yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ucaplah melalui kelihatan melalui mata yang ketiga, ucapan subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah. Tolong jaga saudara, karena nilai-nilai ibadah kita tak tampak harus kita tampak dalam di majelis taklim, sedangkan pendengaran kita itu selalu merekomendasikan hal yang tak baik. Jangan. Pandangan juga seperti itu. Gunakan pandangan kita selepas ibadah, selepas kita zikir, selepas kita duduk di majelis taklim. Aja pandangan ini menjadi pandangan yang berkah, manfaat, membawa kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebaliknya kita melihat suatu hal yang tak baik yang sifatnya membawa dosa pada diri kita. Itu sangat berpotensi sekali, dan ini sangat juga perlu diwaspadai. Kenapa? Karena kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan dimintai pertanggungjawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Termasuk penglihatan, apa? Termasuk pendengaran, wal fu'ada, termasuk hati. Semua akan dimintai pertanggungjawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saudara, selepas kita duduk di majelis taklim, selepas kita beribadah, selepas kita melakukan suatu hal-hal yang baik, yang dianggap baik, saudara, jaga pendengaran ini, jaga penglihatan ini, jaga hati ini dari kebencian, dari kedengkian, dari angkara, dari iri, dan seterusnya. Jaga hati ini dari sifat-sifat madhumumah, saudara. Kenapa? Kalau sifat madhumumah ini bertahta dalam hati kita, yang dikhawatirkan telinga kita menjadi telinga yang tuli. Kalau hati ini bertahta sifat-sifat madhumumah, yang dikhawatirkan mata ini menjadi mata yang tak melihat akan kebenaran, akan rahmat Allah, saudara. Makanya buang dengki, buang saudara dengki ini, buang benci ini, buang sifat iri ini, buang sifat madhumumah yang ada pada hati kita, saudara. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan hati yang pada hatinya banyak sifat-sifat yang madhumumah, yang tercela, saudara. Yang saya khawatirkan, rekomendasi yang dikirim oleh hati, khawatir telinga ini menjadi telinga yang tak mendengar akan kebaikan, yang tak mendengar akan rahmat Allah Jalla Jalla. Mata juga tak bisa melihat, yang saya takutkan, mata tak melihat rahmat Allah Jalla Jalla. Yang dikhawatirkan apa? Menjadi hati yang mengantarkan telinga untuk bermaksiat, mata untuk bermaksiat, telinga tak mendengar suatu akan kebaikan, mata rabun akan Al-Quran, rabun di saat baca hadis Nabi SAW. Ini yang kita takutkan, saudara. Makanya hati nurani ini juga kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawab kelak di hadapan Allah Jalla Jalla. Maka jadikanlah kita selalu mohon kepada Allah, menjadikan hati bi qalbin salim, hati yang selamat, saudara. Hati yang jauh dari benci, hati yang jauh dari dengki, hati jauh dari permusuhan. Jadikanlah hati yang selamat, jadikanlah hati yang selamat, saudara. Ini yang mesti kita harus jaga. Jangan sampai kita lengah selepas Al-Quran dibaca, selepas kita duduk di majelis taklim, selepas kita sholat berjamaah. Arahkan pendengaran kita ini mendengarkan hal yang baik dan hal yang manfaat, yang mengajak diri kita semakin menjadi orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata juga begitu. Gunakanlah mata ini semaksimal mungkin
untuk tak melihat banyak-banyak dosa yang dilihat oleh mata kita. Jujur kami Mawardi selalu menghindar dari ucapan-ucapan yang tak kami perlu mendengar, saudara, yang dikhawatirkan khawatir merusak pada hati ini. Sama halnya juga dengan harta wal basyar, kami selalu berpaling di saat melihat hal yang kami tak perlu melihat, saudara. Kenapa? Karena penglihatan yang saya khawatirkan, yang kami tidak perlu melihat dan kami menghindar, saudara. Karena mata ini yang dikhawatirkan mengajukan suatu proses yang tak baik pada hati, yang sehingga hati timbul dengki, timbul benci, timbul mazmumah, yang dikhawatirkan diantar oleh penglihatan ini. Yang dikhawatirkan mata menghantarkan hal-hal yang tak baik yang dihantar pada hati, ataupun pendengaran yang tak baik yang dihantar pada hati, yang akhirnya hati kami takut ada banyak-banyak yang sifat-sifat tercelah pada hati ini. Maka dari itu, saudara, jaga pendengaran, jaga penglihatan, saudara, jaga hati. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini, semua itu akan dimintai pertanggungjawab kelak di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Maka dari itu kami memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu agar telinga ini menjadi telinga yang manfaat dan berkah. Mata ini juga menjadi mata yang berkah, penglihatan yang berkah, penglihatan yang bermanfaat, dan menjadi hati-hati yang selamat tentunya. Yang sehingga dari pendengaran kita selalu terdengar bahasa tauhid. Dari pendengaran merekomendasikan alhamdulillah. Dari penglihatan rekomendasikan dari penglihatan yang dilihat melahirkan alhamdulillah. Dari hati pun juga alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Jadikan pendengaran, jadikan mata ini, jadikan hati ini, kita selalu menjadi seorang hamba yang selalu mengingat akan rahmat nikmat Allah, yang sehingga kita menjadi seorang hamba yang bertauhid selalu tak pisah-pisah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara pagi hari ini, zikir pagi hari ini, kajian pagi hari ini, saudara, pendengaran kita menjadi pendengaran yang baik, mata ini menjadi mata yang baik, penglihatan yang baik, hati ini menjadi hati yang selamat, sehingga kita menjadi orang yang berilmu, yang bisa berhujjah dengan ilmunya, menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.